والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وأمور المسلمين واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا بسندنا المتصل إلى الإمام الخاتمة الحفاظ الإمام جلال الدين السيدي رحمه الله تعالى وقدس الله سره وأدام نفع بعلومه وبركاته ونفعته ومداته وكرامته في الدارين آمين. أحبابنا في الله وضيوفنا الأعزاء hadana Allah wa iyyakum ala al-huda wa taqwa. Kita lanjutkan dengan kitab Jami' Shaghir nomor hadis 8933. Sudah 8938. Hadis diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmizi dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a, siapa saja yang membaca ia akan hamim ad-dukhan fi lailatin, pada satu malam, asbaha, itu berada di pagi hari dia seseorang yang membaca, yastaghfiru lahu, memohonkan ampun untuknya, sab'una alfa malak, oleh 70.000 malaikat, oleh 70.000 malaikat setiap malam baca surah Hamim ad-Dukhan. Kita hanya baca 2 kali sebulan. Nah, kalau malam atas nggak baca, harusnya yang hafal baca. Nah, baca di 4 sambil pulang. Bagi yang sudah menjisu, antara selesai dari aula jalan ke kamar sudah selesai. Fadilahnya di pagi hari 70.000 malaikat mendoakan keampunan untuk. Maka itu juga yang kita pertahankan, tidak boleh bergeser dari tempat duduk selepas sholat, tidak boleh mundur ke belakang, nggak boleh maju ke depan. Tetap duduk di tempat di mana salam dari sholat. Akan didoakan oleh malaikat selagi dia duduk di situ. Nah, kalau setiap kali sholat dia didoakan keampunan oleh malaikat, didoakan keampunan, habis dosanya, naik derajatnya, maka kita perlu dalam menghafal belajar agama doa malaikat. Perlu doa malaikat. Hanya pengorbanan sedikit, duduk di tempat sholat. Juga dianjurkan bawa buku zikiran sebelum sholat, supaya tidak berdiri ngambil Quran. Ketika antum berdiri ke belakang ngambil Quran, kembali lagi ke tempat duduk, doa malaikat selesai. Kawan didoakan oleh malaikat setiap sholat dari awal sampai selesai,
antum di pertengahan sholat mereka tidak lagi doa. Setiap hari dan setiap sholat berapa kekurangan dan kemunduran daripada orang lain. Dan kalau antum sempatkan sebagai amalan firodi, kalau amal bersama kita pikirkan tahun depan, apakah Tuhan kita wajah tiap orang, pikirkan dulu. Nah, tapi secara infirodi yang sudah tidak lagi punya tanggungan pahala karena ada selesai, itu sebaiknya membaca setiap malam secara pribadi, supaya pagi-pagi dapat doa pengampunan dari malaikat 70.000 malaikat. Nah, hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, riwayat Imam Nasai dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man qara'a hamim ad-dukhan, siapa saja yang membaca ia akan hamim ad-dukhan fi lailatul Jumu'ah, pada malam Jumat, ghufira lahu, itu diampunkan dosa baginya seseorang. Nah, ini dalil khusus malam Jumat. Yang tadi dalil umum setiap malam. Hadis berikutnya, hadis mursal. Nabi SAW bersabda, man qara'a surat ad-dukhan, siapa saja yang membaca ia akan surah ad-dukhan fi lailatin, pada satu malam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, itu diampuni baginya seseorang apa saja yang terdahulu dari dosanya. Ini masuk hadis ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada berapa itu? Nah, kumpulkan sampai 40 hadis yang ujungnya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda dalam Sunan Kubra Imam Tabrani dari Sayyidina Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, hadisnya hasan. Yang tadi hadisnya dhaif, sekarang hasan. Nah, hadis hasan ini menyebabkan hadis dhaif sebelumnya menjadi hasan li ghairi. Jadi kalau ada hadis dhaif dan ada hadis hasan dengan makna yang sama, maka hadis dhaif naik derajatnya menjadi hasan li ghairi. Apa kata Nabi SAW? Man qara'a hamim ad-dukhan, siapa saja yang membaca ia akan hamim ad-dukhan fi lailati Jumu'atin, pada malam Jumat, atau yaumi Jumu'ah, hari Jumat, ya bisa malam, paginya, siangnya, banallahu lahu baitan fil jannah, itu membuatkan oleh Allah, membangunkan oleh Allah baginya seseorang sebuah rumah dalam surga. Berarti dia dapat rumah. Dapat rumah di dunia saja dah gembira. Walaupun TV-nya 4 TV kecil, dia senang ya. Ini bukan di dunia, ini rumah dalam surga. Nah, kalau orang sudah punya rumah dalam surga, insya Allah dia masuk surga. Karena Allah tidak pernah menzalimi hamba. Kalaulah orang itu tidak layak masuk surga, tentu Allah tidak izinkan dia buat rumah di surga.
Ini bukan Allah yang izinkan dia buat rumah di surga, tapi Allah buatkan rumah untuk dia di surga. Sehingga kita baca malam Jumat, alhamdulillah. Sudah berapa kali baca Ad-Duha malam Jumat? Berapa kali? Pakai itu. Udah banyak rumah di surga. Sudah satu perumahan itu. Mungkin satu kampung. Apalagi yang udah lama mondok. Nah, sudah mondok 5 tahun kali 10 bulan, 50 bulan. Dalam sebulan 2 kali. 100 rumahnya di surga. 100 punya rumah di surga. Gak masuk surga, itu gak mungkin. Nah, Inna Allah laysa bizzallami lil abid. Allah tidak menzalimi hamba-Nya. Alhamdulillah, syukurilah, husnuzan kepada Allah. Orang-orang yang diizinkan membaca surah Ad-Duha malam Jumat atau pada hari Jumat, Allah buatkan dia rumah di surga. Pasti Allah sudah tahu dia layak untuk masuk surga. Allah insyaallah. Bismillah, alhamdulillah, wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya Allah. Kita lanjutkan hadis berikutnya, nomor 8942. Hadis diriwayatkan dalam Sunan Kubra Imam Baihaqi dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a, siapa saja yang membaca ia akan surah Waqi'ah, surah Al-Waqi'ah, fi kulli lailatin, pada setiap malam, lam tusibahu faqatun abada, itu tidak akan menimpa akannya seseorang oleh kemiskinan selama-lamanya." Jadi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, "Aku tidak khawatir kemiskinan menimpa anak perempuanku." Beliau katakan anak perempuan. Tentu kekhawatiran kemiskinan bagi bangsa Arab terhadap anak perempuan itu lebih daripada anak laki-laki. Karena laki-laki menerima warisan terbanyak. Karena laki-laki bisa berusaha. Ini anak perempuan. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, "Saya tidak khawatir kemiskinan menimpa anak perempuanku, karena aku sudah perintahkan mereka membaca surah Waqi'ah setiap malam." Surah Waqi'ah bagi pelajar agama yang tak punya ijazah itu adalah SK. Karena aku tak punya ijazah. Ijazah tapi sudah bisa melamar kerja. Ijazah pakai yang dipakai. Nah, ketika orang-orang bertanya, apa masa depanmu, mondok-mondok gak jelas, tanpa ada masa depan. Siapa yang menjadi kehidupanmu? Siapa yang menjadi masa depanmu? Bilang surah Waqi'ah. Itu sudah jaminan daripada Nabi SAW. Ingat, dibaca. Nggak boleh mengantuk. Baca rutin. Kalau tertinggal satu ayat, ulang. Maka orang itu tidak akan pernah miskin
Ini bukan jadi presiden. Nah, bukan jadi kampanye. Ini janji Nabi lewat informasi dari Allah. Dia mengendalikan rezeki. Nah, kalau jaminan itu dari Allah dan Rasulnya, itu pasti. Maka apa dipikirkan? Sudah baca surah Al-Fatihah malam, enggak ngantuk, enggak hilang satu ayat, enggak usah khawatir dengan kehidupan. Tapi Allah tidak jadikan kaya. Nabi tidak katakan kaya orang baca surah Al-Fatihah, tapi Nabi katakan dia tidak miskin. Miskin bukan lawannya kaya. Nah, kaya itu lawannya cukup. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa aghna wa aqna. Dialah Allah yang mengayakan dan mencukupkan. Jadi kalau belajar agama, para kiai, para asatidz, tekun belajar agama, mengajarkan agama, yakin surah Al-Fatihah tidak tertinggal tiap malam, nah itu sudah aman. Tapi kalau sekiranya kemampuan dunia tidak punya, lalu malas baca surah Al-Fatihah, kemudian hidup tidak berkecukupan, itu jangan salahkan agama, salahkan Anda sendiri. Kenapa tidak bisa meluangkan masa hanya surah Al-Fatihah? Kalau Anda bacakan 5 menit. Idza waqa'atil waqi'ah laysa waqa'atiha kadhiba. Serasa naik angkot sampai angkotnya di mana situ, belum keluar daripada area markas, itu selesai. Tapi jujur, bukan karena kawan, bukan karena hirosa, dengan keyakinan jujur dan diri sendiri, mesti baca setiap malam. Sudah, nggak perlu lagi jelasin. Nah, ini SK dari Nabi, jaminan hidup masa depan. Masa khawatir tidak kawin, yang tafakur mendapat ilmu. Kalau antum punya surah Al-Fatihah setiap malam, harus lanjut. Tapi kalau nggak punya Al-Fatihah setiap malam, nah istighfar dulu, tobat dulu, baru baca. Tapi kalau sudah pasti baca tiap malam, tidak tertinggal satu ayat, lanjut terus. Nah, yakin? Insyaallah saya akan ngantuk lagi. Riwayat berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a," siapa saja yang membaca dia khawatimul hasr, 3 ayat penutup surah Al-Hasyr. 3 ayat penutup surah Al-Hasyr. Kenapa saya katakan 3? Karena khawatim jamak. Jamak dalam bahasa Arab minimal 3. Min lailin, di malam hari, au naharin, atau siang hari. Faqubidu fi dzalikal yaum, lalu dia diwafatkan pada hari itu, awil laila, atau malam itu, faqad aujabal jannah, maka sungguh dia wajib masuk surga. Hadis surat Imam Ibnu Adi dan Imam Baihaqi dalam kitab Sunanul Kubra dari Sayyidina Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Nah, sudah diamalkan? Sudah? Sudah? Nggak tahu? Itu yang dibaca pada asar. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wallahu alladzi la ilaha illa hu alimul ghaibi
syahadati warahmanir rahim. Itu janji Allah di sana adalah mati pasti masuk surga. Nah, tapi kita baca sore. Kata hadis di sini malam atau siang. Lalu mati dia di malam itu atau di siang itu. Artinya tuntutan hadis 2 kali sehari. Sekali di siang hari, takut matinya siang. Sekali di malam hari, kalau matinya malam. Nah, ini PR kedua. Keamanan tambahan keempat. Gak lama kan, 2 menit sampai. Hadis berikutnya riwayat Imam Nasai, Imam Ahmad bin Hanbal dari Sinad dia, dari Sinad Ubay radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a, siapa saja yang membaca dia Qul huwallahu ahad, faka'annama, maka seolah-olah qara'a sulusal Qur'an, dia telah membaca sepertiga Al-Quran." Hadis sahih. Riwayat berikutnya masih tentang surah Al-Ikhlas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a, siapa saja yang membaca ia akan Qul huwallahu ahad salasa marrat, sebanyak 3 kali, faka'annama, maka seolah-olah qara'al Qur'an ajma, dia telah membaca akan Al-Quran secara lengkap. Statusnya dhaif. Kalau salafi kan dhaif itu hadisnya. Tapi hadis ini sudah menjadi sahih lighairi. Siapa yang buat sahih? Hadis di atas. Hadis di atas dikatakan siapa membaca Al-Quran 1 kali, berarti dia telah membaca sepertiga Al-Quran. Membaca 2 kali berarti 2/3 Al-Quran. Membaca 3 kali berarti telah mengkhatamkan Al-Quran. Jadi tidak bisa serta-merta nampak hadis dhaif harus dhaif. Ini yang dhaif sanadnya, maknanya sahih. Yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a, siapa saja yang membaca dia akan Qul huwallahu ahad asyra marrat, sebanyak 10 kali, banallahu lahu baitan fil jannah, itu membangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya seseorang akan rumah dalam surga. Hadis berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a, siapa saja yang membaca dia akan Qul huwallahu ahad isrina marrah, sebanyak 20 kali, banallahu lahu, itu membuatkan oleh Allah untuknya seseorang akan qasran, istana dalam surga." Kalau 10 rumah, kalau 20 istana. Kalau 5 sawah. Coba deh Nabi ada berpikir. 10 Allah buatkan kalian rumah, kata Nabi. Kalau 20 Allah buatkan kalian istana.
kelima saum. Ke-30 rumah, ada istananya. Istana ada rumahnya. Tambah 5 ada saumnya. Jadi mau buat seperti apa? Maka dianjurkan kepada saudara-saudara, kari kerabat kita yang sakit, nah, nggak bisa baca surah, nggak bisa baca Quran, apa yang lain susah, ingat, nah baca Allah saja sambil menunggu mati. Allah banyak itu pahalanya. Hadis berikutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a, siapa saja yang membaca ia akan Qul huwallahu ahad khamsina marrah, sebanyak 50 kali. Ghafarallahu lahu, itu mengampunkan oleh Allah baginya seseorang zunuba khamsina sana, dosa-dosa selama 50 tahun. Ini amalan orang sakarat, amalan waktu sakarat nunggu mati. Nah, baca Qulhuwallahu ahad 50 kali. Saya rasa usia baliknya nggak sampai 50 tahun. Kalau balik usia 15, meninggal usia 65, berarti kan cukup 50 tahun. Nah, baca 100, maka Allah berikan pengampunan dosa untuk 100 tahun. Dosa di sini adalah dosa-dosa kecil, enggak dosa besar. Dosa bohong nggak bisa diampuni Allah. Dosa mencuri nggak bisa. Dosa ghibah nggak bisa. Dosa zalim nggak bisa. Hanya dosa kecil-kecil saja. Hadis berikutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a, siapa saja yang membaca ia akan Qul huwallahu ahad mi'ata marrah, tidak 100 kali, fis sholati, dalam sholat, aw ghairiha, atau selain sholat, kataballahu lahu, itu menulis, menetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya seseorang bara'atan minan nar, selamat dari neraka. Selamat dari neraka 100 kali. Nah, dalam sholat bagaimana caranya? Buat sholat sunat, tahajud. Nah, rakaat pertama baca 60 Allah ahad. Rakaat kedua 40, 100. Jangan sama 50-50, karena rakaat pertama lebih panjang. Atau rakaat pertama 70, rakaat kedua 30. Itu lebih bagus. Karena Nabi suka hubungan ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah suka hitungan ganjil. Rakaat pertama 70 Allah ahadnya, rakaat kedua 30. 2 rakaat. Hadis berikutnya, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a, siapa saja yang membaca ia akan Qul huwallahu ahad mi'ata marrah, sebanyak 100 kali, ghafarallahu lahu, itu mengampuni oleh Allah baginya seseorang khati'ata khamsina ama, akan dosa kesalahan selama 50 tahun. Hadisnya sama hadis yang tadi. Majtanaba fi sholat arba, selama, itu namanya mamasdariyah, artinya selama menjauhi ya seseorang akan 4 perkara. Pertama, dima, darah, artinya pembunuhan. Yang kedua, al-amwal, harta benda, korupsi, mencuri.
Yang ketiga furuj, faraj, perzinahan, wal asriba, dan minum khamr. Selama dosanya bukan yang empat ini, bukan dosa pembunuhan, bukan dosa berkaitan dengan harta benda, bukan dosa berkaitan dengan perzinahan, bukan dosa berkaitan dengan minuman memabukkan, maka Allah akan ampuni dosa dia kalau dia baca qul huwallahu ahad sebanyak 100 kali. Dosa berapa lama? 50 tahun. Ini yang susah apa? Mungkin gara-gara dosa antum. Nah, minimal baca Quran 100 kali. Kalau nggak bisa juga, itu bukan karena dosa, itu karena Allah senang mendengar suara antum. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, Man qara'a, siapa saja yang membaca dia akan qul huwallahu ahad mi'atai marrah, 200 kali. Ghafarallahu lahu, itu mengampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lahu, baginya seseorang, zunuba mi'atai sana, dosa-dosa 200 tahun. Coba kita periksa di sini. Coba lihat kode hadis yang membaca qulullah 50 kali Allah ampuni dosa 50 tahun. Apa status hadisnya? Dhaif sahih? Dhaif atau sahih? Dhaif atau sahih? Tidak ada status. Kemudian hadis yang mengatakan membaca qulullah 100 kali dalam sholat, di luar sholat, Allah jamin selamat daripada neraka. Hadisnya sahih dhaif? Dhaif. Yang baca Allah sebanyak 100 kali Allah ampuni dosa 50 tahun. Sahih dhaif? Dhaif. Kata sahih dhaif semuanya. Lihat hadis yang ini. Sahih. Orang yang membaca Allah 200 kali Allah ampuni dosa 200 tahun. Itu hadisnya sahih. Nah, hadis sahih yang ini menaikkan derajat semua hadis yang tadi. Karena hadis yang tadi cuma membaca 50 kali diampuni dosa 50 tahun. Membaca 100 kali diampuni dosa 100 tahun. Tapi membaca 200 tahun. Sama enggak mana hadisnya? Sama. Berarti hadis tadi sahih ma'a ghairi atau sahih bi ghairi. Nah, itu yang penting. Jadi ngamalin semangat, bukan doa. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, Man qara'a fi yaumin, siapa saja yang membaca dia dalam satu hari akan qul huwallahu ahad. Berapa kali? Mi'atai marrah, 200 kali. Kata Allahu lahu, itu menulis oleh Allah baginya seseorang alfan wa khamsa mi'ati marratin hasanah, akan 1500 kali kebaikan. Nah, 1500 kali kebaikan. Kalau dosanya sudah dihapuskan 200 tahun, lalu dia baca lagi besok pagi, kata mereka dosa kamu dah habis, 200 tahun dijamin tidak ada lagi. Maka apa yang mau dihapuskan lagi? Kata Nabi, kalau dosanya sudah habis, nanti Allah akan tulis 200 kebaikan dengan 1500 kebaikan. Illa ayakuna alaihi dainun, kecuali bahwa ada kewajibannya seseorang berupa hutang.
Nah, kalau utang nggak bisa dihapuskan yang Allah, harus dengan tulus atau datang minta maaf, minta ridho. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, Man qara'a, siapa saja yang membaca Qul huwallahu ahad alfa marrah sebanyak 1000 kali, faqad ishtara nafsahu minallah, maka sungguh ia telah membeli dirinya dari Allah. Nah, karena hadis-hadis yang seperti inilah, maka kita jumpa di daerah Aceh, kalau ngirimin pahala untuk orang-orang meninggal, bawahan. Nah, berkali-kali. Nah, disebut jamaah somadir. Nah, jamaah yang ngirimin pahala Qul huwallahu samad, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dihadiahkan setiap orang baca misalnya 50 kali. Ada kira-kira 20 orang. Nah, pemimpinnya dia berapa kira-kira yang hadir? Targetnya adalah 1000. Karena kalau sudah dihadiahkan 1000 kepada orang meninggal, berarti dia telah menebus dirinya dari Allah. Maknanya Allah sudah bebaskan dia dari segala hal. Takutnya nanti meninggal di kalangan wahabi. Jadi kata yang bacain. Nah, maka siap-siap waktu hampir-hampir mati, pegang tasbih, bertasbih di kita, Allah SWT. Tuh, silang itu saya dihidup, Allah SWT. Atau udah mulai batuk-batuk, Allah SWT. Nah, dan nampak lagi menjadi hidup, sudah mati, itu boleh menjadi nampak. Nah, kalau nggak nampak, sudah boleh dibaca, Allah SWT. Nampak kan? Gosok ujung lidah pelanggan atas, nggak geli lagi, aku udah mulai dibaca. Itu tanda-tanda mau mati. Allah dan Allah sama. Beri tes takut mati. Nah, hadis berikutnya khusus untuk hari Jumat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Sunni dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, hadis hasan. Nabi SAW bersabda, Man qara'a, siapa saja yang membaca ba'da sholatil Jumu'ah, setelah hari Jumat, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, sab'a marrat, 7 kali, a'adzallahu biha, itu melindungi, menjaga akannya seseorang oleh Allah dengannya amalan tersebut, minas su'i, dari perkara jelek sampai Jumat berikutnya. Hadis hasan. Dilengkapi oleh hadis di bawah. Bagaimana cara bacanya? Nabi SAW bersabda, Man qara'a, siapa saja yang membaca ia, idza sallamal imamu, apabila telah salam oleh imam, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat. Kapan dia baca? Qabla ayyasniya rijlaihi, sebelum bahwa dia melipat kedua kakinya. Sebelum bahwa dia melipat kedua kakinya, artinya kaki tidak dirubah dari posisi duduk tasawuf akhir. Apa yang dia baca? Fatihatul Kitab, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas,
sab'an masing-masing 7 kali. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, diampuni baginya seseorang apa saja yang terdahulu dari dosanya dan apa saja yang terakhir. Amalan ini menjadi amalan bersama bagi warga Kalimantan Selatan. Hampir setiap imam masjid sholat Jumatnya itu memimpin bacaan ini. Juga di sebagian daerah di Jawa atau Jawa mana. Jadi imamnya memimpin, semua bapak-bapak yang tua-tua itu tahu dengan amalan ini. Ikuti amalan imam. Nggak ada lagi, dia tidak bergerak kemana-mana, tidak noleh ke kiri, tidak noleh ke kanan, tidak salaman kiri, tidak salaman kanan. Fokus, imam salam, fokus baca. Al-Fatihah 7, Wallahu 7, Al-Falaq 7, An-Nas 7. Selepas itu baru lanjutkan yang zikir yang lain. Ada ulama di antaranya Imam Zainuddin Al-Malibari yang kitab Fathul Mu'in, amalan itu dibaca setiap Jumat supaya selamat daripada su'ul khotimah. Nah, dan itu amalan keburu-buru keluar dapat Jumat berkah. Dapat Jumat berkah, hilang jaminan keselamatan. Maka yang baca amalan ini tidak ada bahasa dia terpilih main bola. Nah, nggak ada bahasa jatuh dari motor. Tidak ada bahasa jatuh dari kelapa. Tidak apa? Contoh saja. Tidak ada bahasa masuk lubang. Ada bahasa-bahasa begitu. Hadis Nabi Hasan, Nabi jamin 7 Wallahu ahad, 7 Al-Fatihah sebelumnya, 7 Al-Falaq, 7 An-Nas. A'azahullahu biha, Allah lindungi dia dari perkara yang tidak baik sampai Jumat depan. Jumat depan baca lagi, Jumat depan baca lagi. Di antara perkara adalah su'ul khatimah. Nah, dan makamnya fadilah yang dijanjikan di sini, walaupun tidak kita katakan persis, tapi mengembirakan karena sama yang diberikan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Allah dalam Al-Quran kepada Nabi? Allah telah mengampuni yang telah terdahulu dari dosamu dan yang terakhir. Nah, jaminan diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya umat itu termotivasi. Tapi kalau kita lihat di daerah kita Sumatera Barat, itu sepertinya orang tidak terlalu, imamnya tidak terlalu memperhatikan yang amal-amal tersebut. Tapi kalau kita lihat di sebagian daerah, itu hampir separuh jamaah Jumat duduk di tempatnya mengikuti bacaan imam Al-Falaq, Al-Fatihah, An-Nas, Al-Ikhlas 7. Nah, mulai sudah makan Jumat depan. Hadis berikutnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sunan At-Tirmizi dari Sayyidina Imran bin Husain, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man qara'a al-Qur'an, siapa saja yang membaca ia akan Al-Quran, falyas'alillaha bihi, maka hendaklah ia memohon, meminta kepada Allah dengannya Al-Quran. Fa innahu, maka sesungguhnya sayaji'u aqwamun, akan datang beberapa kaum, yaqra'una al-Quran, mereka membaca Al-Quran,
yas'aluna bihi an-nasa, mereka meminta dengannya Al-Quran kepada manusia. Jadi Nabi sudah tahu akan ada pengemis pakai Quran, maka Nabi perintahkan di sini, Nabi minta di sini, Nabi perintahkan di sini, selesai baca Quran, minta kepada Allah bihi, dengannya Al-Quran. Ini diantara hadis tawassul. Nabi memerintahkan kita bertawassul. Mungkin Wahabi belum baca hadisnya. Ini hadis Hasan, riwayat Sunan At-Tirmizi. Nabi memerintahkan kita bertawassul dengan bacaan Al-Quran. Dan ini termasuk dalil mandi 2 hari, 40 hari, mandi 50 hari, 60 hari. Nah, kita baca Quran itu, kita bertawassul dengan bacaan tersebut supaya mayat diampuni oleh Allah. Perintah Nabi dalam Sunan At-Tirmizi. Dan antum selesai baca Quran minta kepada Allah, ya Rabb, dengan berkah Quran yang saya baca malam ini, mudahkan saya sahabat besok. Selesai sahabat, ya Allah, dengan sahabat hari ini mudahkan rezeki nanti. Jadi gunakan bacaan Al-Quran itu sarana untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu diantaranya dalil-dalil Al-Fatihah. Al-Fatihah. Dan Wahabi sebenarnya mana dalil Al-Fatihah? Al-Fatihah. Jadi salah satu dalilnya yaitu meminta dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga acara ini berkah dan lancar. Mari sama-sama kita membaca Ummul Al-Quran. Ini dalil Sunan At-Tirmizi. Jangan main bid'ah saja. Semoga yang baca Al-Quran tadi acara kita lancar sampai akhir. Supaya lancar acara kita awal sampai akhir, kita minta kori terbaik kita membacakan Al-Quran. Jadi itu adalah perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man qarada baita syi'rin, qaradatan. Quran. Qarada. Apa itu? Qarada. Qarada yuqarridu taqridan. Kaya menyanyikan. Man qarrada, siapa yang mendendangkan, yang menyanyikan bait syair, bait syair ba'da isya, setelah salat isya, lam tuqbal lahu salatun, itu tidak diterima baginya seseorang akan sholat pada malam tersebut sampai pagi. Nah, Allah tidak terima sholatnya sampai pagi. Dijelaskan oleh Imam Abdul Rauf Al-Manawi, maksud syair di sini adalah syair yang berisi kebohongan, syair yang menghujat, syair cinta, syair mematikan syahwat dan nafsu, tapi tidak termasuk syair madhil Islam, memuji Islam, memuji ahli Islam, syair zuhud, zaid akhlak yang mulia. Syair-syair yang aku baca tadi itu tidak masuk dalam bagian hadis ini. Apalagi syair memuji baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man qarna baina hajihi, siapa saja yang menyertakan dia
antara hajinya dan umrohnya, artinya melakukan haji qiran, ajza'ahu, itu mencukupi akannya seseorang bagi keduanya haji dan umroh tawafun wahidun, oleh tawaf sekali. Nah, ini hadis fikih yang melakukan haji qiran, meniatkan haji sekali umroh sekali jalan, itu cukup tawafnya satu kali saja. Hadis berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qada nusukahu", siapa saja yang telah menunaikan ibadah hajinya, siapa saja yang telah menunaikan ibadah hajinya dan umrohnya, wasalimal muslimuna, dan selamat orang-orang Islam, milisani, dari lidahnya, wayadihi, dan tangannya, wufira lahu ma taqaddama min dzambi, itu diampuni baginya seseorang apa saja yang telah terdahulu dari dosanya. Jadi tidak dianjurkan menunaikan ibadah umroh untuk mencium hajarul aswad kalau sampai menyakiti orang. Kemudian berdebat atau mencaci maki sesama jamaah atau dengan petugas. Karena Nabi memberikan jaminan yang menunaikan haji umroh dan tidak menyakiti orang lain, siapa saja, dengan lidah dan tangannya, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man qada, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qada li akhihi muslim, siapa saja yang menunaikan dia bagi saudaranya yang muslim, hajatan, akan hajat, kana lahu minal ajri, nis, itu obat, ada baginya seseorang dari pahala, kaman hajja wa tamara, seperti orang yang melakukan ibadah haji dan umroh. Yang menunaikan hajat saudara muslimnya, dia dapat pahala seperti haji dan umroh. Hadis berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qada li akhihi muslim", siapa saja yang menunaikan dia bagi saudaranya yang muslim, hajatan, akan hajat, kana lahu minal ajri, niscaya ada baginya seseorang dari pahala, kaman khadamallaha umrah, seperti orang yang melayani Allah seumur hidupnya. Seumur hidupnya orang. Nah, terakhir, setelahnya nanti kita minta penyampaian dari kamu kita datang belajar. Waktu tahun berapa kan sih? 2022. Nah, jadi kita pulang mampir di Aceh Selatan. Ketemu dengan Bapak Tengku Firman. Sekarang beliau sedang berada di sini
datang ke Mahat. Di setelah istirahat ini kita minta beliau untuk menyampaikan motivasi mungkin ketika yang ada di sini. Kemudian pada Isya sholat wahid untuk orang tua ibu dari saudara kita Iwafi terjadi meninggal kemarin di Solo. Hadis sahih Sunan Abi Dawud, Nabi SAW bersabda, "Man qata'a sidratan," siapa saja yang memotong ia akan daun sadar, daun apa namanya? Bidara. Sawwaballahu rasahu finnar, itu memasukkan, menjerumuskan oleh Allah akan kepalanya orang tersebut ke dalam neraka. Hadis sahih. Di sini bukan berbicara tentang kemuliaan pohon bidara, tapi bidara yang tumbuh di tanah Makkah. Karena haram hukumnya memotong tanaman liar yang ada di Makkah. Tapi kalau kita beli, kita tanam sendiri, kita kebesaran, kita tebang, jangan ditebang, biarkan saja besar. Itu masuk neraka, bukan daun bidara. Bukan bersangkut paut dengan daun bidaranya, tapi bersangkut paut dengan bidara yang ada di Makkahnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, insyaallah boleh tempuh. Silakan.